muda juga bisa memimpin untuk memberikan kemajuan untuk hal-hal yang baru. Kita harus tampilkan. Salah satunya ketika kita menjadi pemimpin, kita akan bisa mengambil sebuah kebijakan. Disitulah kita bisa membantu untuk memberikan kemajuan. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, Akang Ilham, tentunya dalam podcast Bincang-bincang Perlindungan Anak. Nah Sobat KPAI, di pagi yang ceria ini kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu kepala desa di daerah Kabupaten Malang yang saat ini beliau dinobatkan sebagai kepala desa termuda. Nih ya, ini orangnya sudah ada nih di depan layar Sobat KPAI semua. Selain menjadi kepala desa, beliau juga memiliki berbagai ataupun bahasa seabrek, banyak sekali program-program yang memang memiliki perspektif terhadap perlindungan anak. Beliau adalah kepala desa Senggreng, betul ya Bu ya? Senggreng ya? Oke. Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Siapa lagi kalau bukan Ibu Rendita Witrayani Setiawan. Apa kabar Ibu Dita? Alhamdulillah sehat, Masnya. Sehat, salam sehat dari saya Bu. Ya mudah-mudahan sehat selalu, tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya panggil Ibu Dita aja ya, biar lebih enak ya. Boleh. Ini saya dapat juga searching ya, mencari informasi Ibu Dita. Ternyata memang betul Ibu Dita ini menjadi kepala desa termuda. Di usia berapa Bu Dita saat ini? 27 ya, saya menjadi kepala desa 27 karena memang untuk menjadi kepala desa itu ada minimal usianya, Mas. Usianya minimal di usia 25 tahun, seperti itu. Waktu saya dilantik, saya di usia 27. Oke, jadi ada batas usia ya, ada batas usia Memang. untuk menjadi kepala desa yaitu 25 tahun. Dan saat dilantik Ibu Dita ini di usia 27 tahun yang memang belum genap ya, 28 tahun nih. Katanya informasinya Mei atau kapan Bu? 28 tahun. Barusan Mas, barusan ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun kalau begitu Bu. Bu Dita berarti yang ke-28 tahun ya, panjang umur, sehat selalu, Terima sukses kasih. selalu. Amin. Nah, ini juga Sobat KPAI perlu tahu bahwasanya Ibu Dita ini ada hal menarik ketika saat hari pelantikan nih. Biasanya kan menggunakan mobil atau apa. Ibu Dita ini pada saat pelantikan menjadi kepala desa, beliau tampil dengan motor klasiknya nih. Betul ya Bu ya? Ya, saya mengendarai Vespa, Mas. Kebetulan saya suka Vespa. Ada teman-teman komunitas Vespa, ya udah. Karena saya alhamdulillah terpilih menjadi kepala desa, waktu pelantikan teman-teman rombongan bersama saya bawa Vespa. Ya biasanya kan kepala desaan datang bawa mobil dan sebagainya. Karena memang saya dan teman-teman ini punya komunitas Vespa, ya saya datang bersama teman-teman bawa Vespa. Wah, keren. Selamat buat atas juga pelantikan Ibu sebagai kepala desa. Tentunya kenapa nih menggunakan Vespa atau motor klasik pada saat pelantikan? Ada alasan tertentu nggak Bu Rita? Sebelum kita masuk berbagai program ataupun hal-hal yang memang terkait dengan isu-isu perlindungan anak. Iya, pada dasarnya itu kan Vespa itu kan klasik, unik. Dia memang tua, tapi tidak luntur di era apapun. Jadi saya berharap walaupun nantinya di usia tua, tetap tidak akan luntur semangatnya seperti Vespa itu. Vespa kan mulai dari dulu ada tuh. Jadi sampai sekarang masih menjadi dambaan. Walaupun mau muda, mau tua, Vespa itu masih menjadi dambaan. Seperti itu. Oke. Artinya itu menjadi salah satu alasan kenapa Ibu tampil di hari pelantikan menggunakan Vespa. Keren sekali nih. Nah, kenapa sih Bu di usia muda ini, di usia 28 tahun, karena sangat jarang nih kepala desa usia 27 tahun, belum genap 28 tahun, kok Ibu bisa terpikirkan, oh saya menjadi kepala desa deh. Apa motivasinya Bu
Bu Dita? Salah satunya saya ingin menunjukkan bahwa memang mudah bisa dengan Oh. bukti-bukti. Salah satunya kita mencalonkan diri menjadi kepala desa. Kita buktikan kalau muda juga bisa memimpin Hmm. untuk memberikan kemajuan untuk hal-hal yang baru. Kita harus tampilkan. Salah satunya ketika kita menjadi pemimpin, kita akan bisa mengambil sebuah kebijakan. Disitulah kita bisa membantu untuk memberikan kemajuan. Jadi kalau mau merubah sesuatu, kita harus mengambil kuota atau mengambil tempat di mana kita bisa juga mengambil kebijakan seperti itu. Oke, itu memang alasan yang memang menjadi atau membuat atau memotivasi Budita ini menjadi kepala desa yang memang dinobatkan sebagai kepala desa termuda. Muda boleh tapi harus berprestasi ya Bu ya. Bisa tetap berprestasi ya. Oke. Nah, saya juga berbagai literasi saya baca terkait dengan berbagai program yang Ibu desain, yang Ibu susun semenjak menjadi kepala desa terkait dengan program pendidikan, terkait dengan program kesehatan, pelayanan dukcapil juga ya Bu ya. Siap. Ibu menjadikan itu menjadi salah satu program di Desa Senggreng. Nah, kalau boleh tahu apa saja sih program-program terkait dengan hal ataupun yang program-program yang sudah disusun oleh Ibu saat ini? Tentunya banyak Mas program-program yang akan saya launching kemarin, salah satunya yaitu pelayanan kependudukan, di mana yang namanya pecel tempe menduan istilahnya, bukan jualan pecel, bukan jualan tempe. Yang pasti itu adalah singkatan istilah biar orang-orang masyarakat itu memudahkan dalam mengingat, itu namanya pecel tempe mendoan, pelayanan cepat tanpa meninggalkan kerjaan. Karena banyak Hmm. masyarakat kami, saya melakukan observasi, meninggalkan kerjaannya yang buruh pabrik harus izin, Hmm. terus Hmm. harus mengeluarkan biaya walaupun sekarang kependudukan gratis, tapi terlihat mahal. Karena apa? Karena harus datang ke kependudukan, kecamatan, ke Ya. desa, mengeluarkan banyak waktu, banyak biaya. Nanti belum lagi setiap datang eh, ada berkas yang kurang, akhirnya balik lagi, harus gak kerja lagi, Hmm. harus memakan biaya dan waktu lagi. Seperti itu awalnya kenapa saya meluncing program kemarin. Dan Apa Bu program-program yang tadi Bu lain pecel banyak. tempe mendoan ya? Iya, Oh, oke. Unik, unik. Unik sekali. Ya memang ini terkait dengan pendataan penduduk di desa Ibu ya. siap, siap. Karena memang melihat berbagai hal yang memang menjadi problematika terkait dengan pendataan di penduduk di desa Ibu. Nah, selain tempe pencel mendoan, selain itu apa lagi, Bu? Pertama yang saya launching itu, kemudian ada beberapa program yang akan Hmm. saya keluarkan, termasuk untuk perempuan dan perlindungan anak. Salah satunya yang Oh. pertama, melakukan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak, membuat peraturan Perkades, Mas, tentang Oh. partisipasi perempuan gitu. Partisipasi perempuan bagaimana? Yaitu Hmm. bentuknya keikutsertaan perempuan dalam membangun desa. Tidak hanya sekarang kan biasanya hanya simbolis, berapa perempuan, pada dasarnya kan kurang memang. Harusnya 30% kuota perempuan itu harus ikut dalam musyawarah pembangunan desa. Tapi pada dasarnya sekarang tidak semua diikutsertakan dalam pembangunan desa perempuan itu. Jadi nanti saya bikin perkades di mana peraturan kepala desa tentang keikutsertaan perempuan yang pada dasarnya 30% itu harus terpenuhi. Karena begini Mas, untuk Hmm. mengatasi berbagai persoalan yang ada sekarang tidak bisa lepas dari perempuan. Stunting tidak bisa Ya. lepas dari perempuan, posyandu tidak bisa lepas dari perempuan, kader-kader kesehatan tidak bisa lepas dari perempuan. Jadi memang saya wajibkan 30% ini perempuan harus ikut dalam musyawarah pembangunan desa. Karena perempuan sangat berpengaruh, berperan dalam pembangunan desa itu sendiri. Karena
stunting, kesehatan dan lain-lain tidak bisa lepas dari perempuan. Anak dan perempuan itu satu kesatuan saya rasa. Anak dengan ibu, anak dengan perempuan itu tidak bisa lepas seperti itu. Seperti nantinya ada program stunting, ibu dan anak, pemberian asupan sudah kami lakukan, pemberian asupan kepada anak maupun ibu hamil ya, namanya PMT, pemberian makanan tambahan, kami sudah melakukan itu, memberikan kepada susu kepada adik-adik, memberikan susu nutrisi kepada ibu hamil, karena memang stunting itu tidak hanya ketika lahir. Saya mulai dari hulu, Mas. Alhamdulillah kemarin desa kami itu juara 1 tingkat provinsi Jawa Timur, di mana video edukasi tentang pencegahan stunting dari hulu, di mana pencegahan stunting itu sebelum pernikahan. Jadi pra pernikahan itu kita edukasi ke masyarakat bahwa untuk melakukan pencegahan stunting itu harus dari hulu, sebelum terjadinya pernikahan itu harus kita edukasi seperti itu. Artinya ada pencegahan ya Bu terkait dengan stunting ini pranikah, betul ya? Pranikah sehingga ya setelah menikah dia siap dengan kondisi dia saat setelah menikah, kemudian juga siap ketika melahirkan dan mengasuh anak agar terhindar di stunting. Nah, tapi saya tertarik beberapa program terkait dengan Ibu sampaikan tadi terkait dengan tempe mendoan, kemudian juga stunting, kemudian juga akan menyusun peraturan desa terkait dengan partisipasi perempuan, PMT juga. Nah, yang tempe mendoan ini Bu, seperti apa teknis yang dilakukan oleh Ibu ataupun aparat desa yang lainnya Bu? Ya, untuk pelayanan pecel tempe mendoan, kami sudah berjalan ini sepertinya minggu ke-7 ke-8. Alhamdulillah antusiasnya masyarakat itu cukup tinggi. Jadi kesadaran masyarakat tentang administrasi itu luar biasa. Yang awalnya enggan untuk mengurus, jadi karena kita launching program ini langsung masyarakat desa kami itu kesadaran tentang pentingnya administrasi itu sangat tinggi. Ada satu sekolahan itu TK, anak-anak gurunya itu ditumpuk itu bikin KIA semua, ya bikin akte kelahiran kolektif. Siap. Jadi gurunya tinggal WA saja, petugas yang ngambil. Adik-adik kemarin semua alhamdulillah di sini TK-TK sudah punya KIA, Mas, gitu. Karena KIA juga penting. Alhamdulillah kalau di Kabupaten Malang ini KIA ini bisa dibuat untuk diskon ke tempat wisata. Itu loh salah satunya di Kabupaten Malang. Luar biasa itu. Menarik. Iya, ada Hawaii Waterpark, ada memperlihatkan, ada diskon ketika anak memperlihatkan KIA-nya ketika masuk ke tempat wisata ya? Betul. Itu Kabupaten Malang sudah melakukan MOU dengan berbagai tempat wisata di Kabupaten Malang. Ketika menunjukkan anak tersebut punya KIA untuk ke tempat wisata itu ada diskon. Itu kenapa juga salah satunya. Berapa persen diskonnya Bu? Banyak kok, ada yang 20%, ada 15%, seperti itu. Untuk pemegang KIA, anaknya cukup menunjukkan KIA. Tidak hanya itu, saya juga melakukan ini nanti, ini sudah pengerjaan, Mas, di mana saya mensulap ruang-ruang publik di desa kami, Desa Senggreng, menyulap untuk arena bermain anak-anak, jogging track di embung. Kita punya embung, sekarang ini dalam proses. Jadi embungnya itu kita sulap menjadi taman bermain anak-anak beserta jogging track. Jadi ibu-ibu ataupun keluarga yang ingin nyuapin anaknya, ingin sulit makan tuh anak-anak, ajak aja ke embung. Di situ ada jogging track, ada tempat bermain anak-anak. Biar anak-anak di situ juga bisa melakukan edukasi ataupun bisa bermain di sana, karena saya akan buat tempat di mana ramah anak. Dan juga
Tempat-tempat wisata di sini kebetulan ada 4 Mas di kami, ada 4 tempat Oke. wisata di mana akan kami buat untuk tempat bermain dan edukasi anak-anak. Itu salah satunya. Ada tempat wisata yang kita harus memang ramah anak seperti itu. Pembentukan kelompok-kelompok juga perempuan. Gini Mas, jadi kita punya kelompok nanti itu Hmm. setiap ada di RT RW mereka yang melakukan home visit ke rumah-rumah. Jadi pendekatan ini Hmm. perempuan ini kader kita perempuan ini pendekatan ke rumah-rumah untuk melakukan visit uh, lebih ke curhat gitu ya problema-problema Hmm. apa yang ada di masyarakat agar anak-anak itu tidak ada yang putus sekolah Mas. Jadi curhat mawon. Jadi biasanya kan ada yang punya kesulitan tapi tidak bisa cerita. Jadi kita yang Hmm. melakukan punya kader yang sering home visit. Kita harapkan tidak ada Oke. anak yang putus sekolah, Mas. Jadi curhat mawon ketika Hmm. ada kekurangan biaya, nggak bisa teruskan sekolah, kami yang akan membantu. Karena wajib sekolah Hmm. 12 tahun ini memang kita harus terapkan. Jadi nanti Ya. kita komunikasi dengan sekolahannya agar bagaimana ada keringanan biaya untuk sekolah biar anak-anak di desa kami itu wajib belajar 12 tahun ini terpenuhi seperti itu. Oke, jadi jemput bola nih, door to door begitu kalau yang saya tangkap apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi datang ke rumah-rumah, curhat dong gitu ya. Apa yang kira-kira curhat dong apa kira-kira yang memang menjadi masalah terkait dengan pendidikan begitu ya Bu ya. Siap, Kesehatan, masuk dengan Dukcapil ya yang tadi tempe mendoan itu ya. iya. Ada ini menarik nih. Saya juga terkesima nih dengan berbagai program-program yang Ibu susun dan juga dengan berbagai hal juga inovasi-inovasi yang memang akan direncanakan ya. Nah, terkait dengan tempat bermain anak, apa embung ya Bu? Namanya apa tadi itu? Embung ya? Kenapa? Yang terkait dengan tempat bermain anak Iya, itu ada sulap menjadi tempat wisata dan jogging track ya. Kalau nggak salah begini. ibunya yang bicara tadi. Iya, Embung tuh apa? embung itu seperti tempat air. Embung itu seperti tempat air sumber gitu loh. Kami Oke. ada sumber, tapi Hmm. di sebelah-sebelahnya sumber itu masih ada lahan. Di sana Oke. bisa buat kita area bermain gitu loh. Nah, itu kemarin saya Hmm. kerjasama dengan dinas untuk pembangunan jogging track ini akan segera berproses pas terrealisasi di mana ada tempat bermain anak-anak sama jogging track di embung itu. Embung itu kayak tempat tempat air, sumber air gitu, sumber air. Jadi Oh. sekitarnya kita buat untuk jogging track dan untuk tempat bermain anak-anak. Salah satunya juga di situ sudah kami lakukan, saya CSR dengan beberapa perusahaan, Hmm. kami melakukan penanaman kemarin, kita buat wisata edukasi lemon, Mas, untuk adik-adik. Jadi ke sana bisa lihat-lihat lemon, cara Oke. eh, penanaman Cara lemon nanam. ataupun buah lemon itu mana sih buat adik-adik seperti itu. Oke. Ada. Jadi Jadi embung itu hanya memang kita sulap gitu. Oke, jadi bukan hanya wisata hiburan saja, tapi ada edukasi yang akan dibuat di tempat atau embung tersebut ya, Bu. Siap, Sehingga siap. anak-anak tahu, oh ini lemon, oh ini lemon A, oh ini lemon B gitu. Iya, Itu namanya kan seperti itu ya. Oke, oke, oke. Menarik memang apa yang disusun oleh Ibu Dita ini. Nah, kalau itu kan tadi terkait dengan pendidikan. Pendidikan itu semua warganya atau semua anak-anaknya harus sekolah 12 tahun. Kemudian Dukcapil mulai dari akte kelahiran ya Bu ya. Kemudian KIA juga ya. iya. Untuk akte kelahiran kemarin tuh gini, Mas. Kita bekerja sama Ah, dengan kader-kader Posyandu. Kebetulan kader-kader kesehatan di sini sangat banyak. Setiap hmm. Posyandu itu ketika ada kelahiran, semua silakan mengumpulkan persyaratan akte kelahiran belangko yang sudah kita kasihkan ke kader-kader, tinggal dikumpulkan saja secara kolektif. Nanti kita yang akan ambil dan kita proses. Jadi di sini cukup kita mudahkan untuk pengurusan akte kelahiran. Jadi melalui kader saja ataupun kita jemput sudah bisa punya akte kelahiran kayak gitu. Oh,
Kalau kader tuh dari mana, Bu? Dari aparat desa atau dari Karang Taruna atau dari mana? Kader kesehatan itu murni dari perempuan-perempuan, Mas. Perempuan-perempuan yang Hmm. memang aktif di desa. Kita punya 100 sekian kader kesehatan. Cukup banyak untuk kader kesehatan kami. Untuk mohon izin kalau desa Ibu ada berapa daerah? Kalau boleh tahu, Bu. Eh, iya, kami berkependudukan itu 10.573. Itu penduduk Hmm. kami. 34 RT dan Hmm. 10 RW, 3 dusun, Mas. Ada Oh, dusun tiga Senggelen dusun. Kerajaan Sendiri, dusun Hmm. Ngerancah, dan dusun Kecopokan. Hmm. Mayoritas kami banyak pertanian dan juga ada perairan, Mas. Jadi ada perairan itu kayak sungai. Hmm. Jadi hasil ikan pun bisa kami olah untuk gizi tambahan kepada eh, anak-anak yang memang mengalami ibaratnya harus kita suplai tambahan gizinya seperti itu. Oke. Oke, wah, keren, keren, keren banget nih. Nah, kalau terkait dengan kesehatan sendiri, Bu, apakah memang door to door juga atau seperti apa? Siap. Untuk kesehatan, Mas, kita memang rutin melakukan, memang sudah ada dari bidan maupun perawat desa bekerja sama dengan desa dan dibiayai oleh desa. Hmm? Salah satunya yaitu melakukan untuk anak-anak kita melakukan posyandu. Posyandu itu rutin, Mas. Dalam posyandu pun kita berikan makanan ataupun gizi tambahan itu selalu ada yang nama tambahan gizi mulai pengukuran bayi Hmm. dan imunisasi juga ada dan sebagainya. Kita bekerja sama dengan bidan maupun perawat desa. Untuk kesehatan, kami sudah rutin melakukan visit. Jadi langsung Hmm. datang ke tempat-tempat untuk ke hari ini ke RT berapa, hari ini ke RT berapa, kayak gitu secara rutin. Siapapun yang mau melakukan cek kesehatan bisa dibantu dengan perawat desa. Memang kita memang kerjasama Hmm. dengan bidan maupun perawat desa seperti itu. Oke, berarti rutin, ada posyandu juga, kemudian juga ada door to door agar mempermudah warganya untuk mendapatkan hak kesehatan, pendidikan, dukcapil juga ya, ataupun ya pencatatan sipil lah Siap-siap. terkait dengan anaknya begitu. Nah, kenapa sih Bu terfikirkan menciptakan atau menyusun program-program yang memang berperspektif perlindungan anak? Kenapa nggak, oh pembangunan aja deh, jalannya di aspal ataupun apa gitu, pembangunan-pembangunan ataupun infrastruktur yang lain. Kenapa ada ide dari mana gitu? Termotivasinya dari mana? Sehingga memang Ibu, oh oke deh, saya bikin program tentang perspektif tentang anak deh, kesehatan, pendidikan dan yang lainnya. Iya, dana desa itu ada Hmm. prioritasnya, Mas ya. Maksudnya dari Oke. kementerian pun prioritasnya tahun ini apa, tahun ini apa-apa ketahanan pangan dan sebagainya. Itu kita Hmm. memang saya sendiri punya visi dan misi gitu, tapi kita memang harus untuk dana desa kita ikuti prioritasnya dari kementerian itu apa. Itu. Oke. Kalau ngomong soal pembangunan dan infrastruktur, Mas, saya rasa dana desa itu untuk satu titik aja udah nggak cukup gitu kalau saya habiskan untuk infrastruktur. Gitu ya. Iya, jadi Oh. itulah gunanya saya bekerja sama dengan OPD-OPD dengan dinas-dinas yang atas, bagaimana pembangunan infrastruktur di desa kami itu juga terpenuhi gitu. Jadi Hmm. saya bekerja sama dengan baik dengan OPD-OPD agar eh, tambahan-tambahan bangunan infrastruktur ini masuk ke desa kita itu banyak gitu. Jadi saya harus melakukan kerjasama itu biar diprioritaskan lebih dulu desa kami seperti itu. Itu untuk infrastruktur. Jadi ketika Hmm. kalau infrastruktur saya ambilkan dari dana desa, saya rasa pemberdayaan nggak cukup, ini nggak bisa, ini habis itu untuk Gitu pembangunan ya. lainnya. Jadi memang saya fokuskan dana desa yang ada di Senggareng ini untuk di samping prioritas yang ada dari kementerian, kami melakukan pemberdayaan itu termasuk nanti pembinaan workshop untuk perempuan, untuk perlindungan Hmm. anak dan sebagainya. Kami juga mau launching ini, Mas. Apa, Bu? Jadi ada WA di mana bisa eh, cukup WA namanya itu untuk
melakukan perempuan ketika ada permasalahan ataupun ada Hmm, KDRT atau apapun, cukup WA saja kita bisa bantu untuk datang. Biasanya kan perempuan ini enggan Mas ya. untuk ke desa untuk menceritakan apa permasalahannya. Jadi nanti kita akan launching, kita buka ada WA center di mana kalau ada persoalan apalagi tentang KADRT dan sebagainya, kalau memang malu atau enggan atau takut, cukup WA saja. Nanti kita dari WA itu akan kita tindak lanjuti Mas, seperti itu. Itu rencana yang akan kita launching karena memang kadang perempuan itu untuk eh, ketika ada permasalahan enggan menceritakan, takut, apalagi KDRT. Hmm, Saya harapkan tidak ada KDRT di desa kami gitu. amin. Jadi ketika ada permasalahan WA, kami akan membantu kalau memang takut untuk melaporkan seperti itu. Hmm. Selain selain isu KDRT ada lagi nggak Bu ketika akan dibuat apa mekanisme pengaduan menggunakan WA? Apakah kasus KDRT aja atau kasus-kasus yang lain atau beberapa pengaduan atau curhat juga melalui WA itu atau gimana? Kalau kami untuk yang kami launching itu sepertinya kami akan fokus ke untuk curhat perempuan Mas. Jadi Oh, untuk perlindungan itu karena memang nanti saya akan melakukan pembinaan kepada kader-kader kami bahwa bagaimana sih membantu mendampingi ketika perempuan ada masalah kayak gitu. oke. Eh, Sampai biar masyarakat di desa kami perempuan-perempuan itu ngerti hukum gitu, Hmm, biar mereka itu nggak takut, biar mereka melek hukum seperti apa, bisa ketika ada permasalahan perempuan sama-sama bareng-bareng bisa membantu gitu, bisa ikut serta dalam mengawal. Tapi saya rasa saya belum pernah menerima laporan sampai saat ini ada kekerasan perempuan di desa kami seperti itu. Tapi kita ya memang antisipasi itu hal seperti itu harus kita antisipasi kayak gitu. Kita kan ya juga tidak tahu mudah-mudahan Mas apa terjadinya ya KDRT. mudah-mudahan tidak Makanya ada kasusnya ya Bu ya. iya, kalau sementara ini tidak ada kasus, takut saya nggak ada kasus karena nggak ada laporan gitu loh. Ah iya, karena budaya Tuh. melapor masyarakatnya ya yang memang masih rendah Ya. ya. Takut Khawatir saya, itu ya. tapi selama ini tidak, selama saya menjabat beberapa bulan belum ada kasus KDRT. Mungkin dulu-dulu ada, tapi selama beberapa bulan saya menjabat belum ada kasus itu. Semoga tidak ada. Tapi Amin. untuk itu takut saya memang ada, ternyata diam-diam aja atau seperti apa, kita buka lah nanti WA saja, kita edukasi ke masyarakat, jangan takut untuk melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan perempuan. Karena kita sama perempuan, apalagi kepala desanya perempuan, harus saling mengayomi, harus saling melindungi, seperti itu. Iya, artinya sudah ada nih tempat pengadunya ketika ada hal-hal KDRT ataupun kekerasan di rumah tangga terhadap perempuan, terhadap anak, sehingga bisa melapor ke nomor WA-nya berapa, Bu? Ini Boleh akan share kami di sini? launching. Oke. Bisa. Oke. Kapan launchingnya katanya, Bu? Uh, Sobat KPI, mudah-mudahan mungkin barangkali ada Sobat KPI di daerah oh Ibu gitu sehingga ya. bisa melaporkan atau ada hal Ya, terkait apa KDRT sekitaran yang lain. karena kita launching ini harus kita nganu sekitar bulan 1 ini Mas gitu. Kita harus persiapan Oh, sebagainya. tahun Karena baru ya. ada workshopnya juga, nanti workshop pengetahuan kepada perempuan-perempuan di desa kami tentang melek hukum dan sebagainya, pendampingan perempuan. Nanti saya juga sudah bekerja sama dengan kepolisian dari Hmm. Polres kemarin bilang, ayo Mbak saya mau jadi narasumbernya, siap Bu, kami akan menyiapkan dulu gitu. Kemudian bulan 1 Mas kita akan melakukan workshop sekaligus launching itu. Oke, jadi di tahun baru, kemudian bulan 1 ada launching terkait dengan mekanisme ataupun help desk terkait dengan pengaduan yang memang dikhususkan untuk perempuan dan anak begitu ya Bu Budita ya. Siap-siap. Nah, kalau melihat KIA kemudian akte kelahiran itu berapa persen Bu ketika Ibu menjabat dan sebelum menjabat proses kenaikan angka anak yang memiliki akte kelahiran dan KIA? Iya, yang pastinya Mas, kemarin itu setelah kita launching itu luar biasa bludaknya sampai numpuk itu segini 4 map
itu hanya KIA aja Mas, sampai saya Oh. melakukan komunikasi dengan Capil. Bapak mohon petunjuk, karena saya ngereng alhamdulillah antusiasnya tentang sadar kependudukan cukup tinggi, KIA dan akte lahir ini cukup banyak. Bagaimana kan, Mm-mm. selama ini kita kan cukup dari desa, pakai desa Kutuntas, kita Mm-mm. masukkan ke aplikasi, nanti kita foto-foto, kita input, nanti kita bisa cetak sendiri ke desa, tapi untuk akte kelahiran. Tapi kalau Hmm. untuk KIA tetap kita ngambil ke kecamatan maupun ke Dispenduk Capil. Nah, kemarin sampai Oke. karena banyak, karena memang luar biasa antusiasnya, akhirnya kita melakukan offline, kita kirim berkas, diterima oleh Capil, jadi dibantu oleh Capil karena kita harus percepatan, jangan sampai kependudukan ini jadinya terlalu lama, kasihan juga. Makanya kita pangkas cepat karena bludak kemarin, kami akhirnya kita nggak melakukan online, kita lakukan sampai offline ke Capil gitu, karena cukup tinggi KIA itu. Beberapa TK-TK itu melakukan KIA massal ibaratnya seperti itu. Hmm. Jadi ada peningkatan yang signifikan ya Bu, dari masyarakat, antusiasnya besar ketika anaknya belum punya KIA, ketika anaknya belum punya akte kelahiran. Nah, kalau melihat program-program itu kan luar biasa juga, mudah-mudahan terimplementasikan dengan baik dan lancar ya Bu. Ada nggak Bu tantangan tersendiri untuk mengimplementasikan program tersebut? Iya Mas. Eh, Kalau tantangan saya rasa ataupun kendala saya rasa tidak ada, karena ya kita punya database di mana anak-anak, eh, khususnya kalau ibaratnya kalau anak-anak kurang mampu, kita punya database Hmm. nih kalau ada keluarga kurang mampu. Jadi database itu tetap selalu kami pantau bagaimana mereka, apakah ada kemajuan dari segi ekonomi. Yang pada intinya kami selalu memantau masyarakat kami agar tidak ada yang putus sekolah. Makanya database itu kami siapkan, kita pantau sehari-hari bagaimana caranya mereka, jangan sampai anak-anaknya putus sekolah. Kalau kendala-kendala saya rasa tidak ada Mas, karena masyarakat kami cukup bisa diajak kerjasama dalam membangun desa Senggereng sendiri seperti itu. Artinya masih terkontrol ya Bu, masih Ya, berjalan dengan baik ya, mudah-mudahan juga terus berjalan dengan baik dan sukses berbagai program-program yang memang ya, untuk pengembangan ya, SDM khususnya untuk perempuan dan anak. iya. Nah, kalau ada ya gimana Bu? Iya, kalau kendala itu memang minim Mas. Yang penting itu kita berani mengambil keputusan, Ya, ada niat, berani mengambil ya. keputusan untuk hal-hal yang baik, yang keputusan untuk hal yang baik. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Itu kuncinya. Hmm. Ya, ya, ya. Ini apa motivasi pagi hari nih luar biasa. Ketika ada kemauan, pasti Pasti ada ada jalan. jalan. Begitu ya, Bu Lisa Iya. ya. Luar biasa. Nah, kalau melihat berbagai program yang luar biasa dari Ibu Dita dan seluruh aparatur desa di sana, inovasi apa lagi selain meluncing pengaduan online untuk kedepannya, Bu? Untuk program-program ini, inovasi program apa lagi? Iya, memang fokus di nasional sekarang itu untuk mengatasi stunting ya. Oke. Oke, fokusnya mengatasi stunting. Jadi nanti saya akan ini segera kami launching yang ini namanya tim pemburu stunting, Mas. Ini kayak booster gitu. Itu idenya dari mana, Bu? Nama tim pemburu stunting. Ya, Idenya dari mana? Keren, saya Bu. kan punya tim inovasi Ah, yang memang partner SK-kan kepala desa, memang ada aturannya Perkades, saya melakukan eh, membuat tim inovasi desa. Jadi kita observasi, kita ngobrol, kita sharing-sharing, kita ngopi, apa sih gitu. Apa sih yang harus kita lakukan nih? Ada isu seperti stunting, ini apa nih? Oh, akhirnya kita ketemu nih, kita harus melakukan yang namanya eh, tim pemburu stunting. Nanti saya buat itu kayak booster itu
booster Iya, pemburu iya. stunting kayak gitu. Jadi setiap kita kan ada 10 RW, nanti Hmm, ada 10 pemburu stunting, Mas. Jadi 10 pemburu stunting itu yang tugasnya memberikan edukasi, salah satunya pernikahan dini tadi atau hmm, pencegahan stunting sebelum pranikah, memberikan iya. edukasi ataupun untuk mengontrol eh, masyarakat yang berpotensi bisa melahirkan anak stunting. Jadi nanti rumah itu, rumahnya beliau kita jadikan rumah curhat juga. Nanti Hmm, juga di dalamnya itu saya bekerja sama dengan beberapa kampus, Mas, untuk nanti hmm, edukasi ke kader-kader kami bagaimana caranya untuk melakukan pendampingan kepada perempuan maupun anak terkait stunting. Ya, nanti tim pemburu stunting itu ibaratnya kita sekolahkan. Kami hmm. kerjasama dengan universitas eh, di Malang. Jadi tim pemburu stunting ini nggak cuma kader-kader biasa, memang kader yang sudah disiapkan, sudah dapat Hmm. edukasi caranya dari kampus, jadi mereka memang diberikan pelajaran seperti itu untuk benar-benar menjadi kader yang siap untuk masyarakat. Itu salah satunya. Eh, Lanjutnya nanti ada yang namanya kita juga melakukan pancing, Mas. Apa itu pancing? Paket cepat atasi stunting kayak gitu. Oke, Entah pancing. pancing ya, paket cepat atasi stunting. Pakai cepat atasi stunting pancing. Iya. Kirain tuh mancing di empang gitu, Bu. Oh, bukan ya, ada Nah, kepanjangannya iya. ya. Jadi paketnya itu di situ ada paket makan, entah paket makanan juga ada, tuh paket buku edukasi dan lain sebagainya itu yang akan dibawa oleh tim pemburu stunting seperti itu. Hmm. Nah, kalau kalau tim pemburu stunting itu setiap RW berarti ya, Bu? Ya, setiap RW ada satu buser, Mas. Ya, waduh, buser Oh, namanya ya. Buser ya. Buser yang memburu stunting gitu. Itu kaca beliau harus eh, memburu di setiap RW-nya di mana ada stunting. Kita targetkan stunting desa kami nol seperti itu. Ya. Selain stunting, ada nggak program yang lain, Bu, untuk inovasi ke depannya? Iya, nanti salah satunya yang sudah saya sebutkan kalau tentang untuk perempuan itu saya memang mewajibkan nanti saya berikan aturan namanya Perkades di mana memang perempuan harus turut serta wajib 30% musrenbang itu keikutsertaan perempuan karena memang tidak lepas kesehatan, stunting dan sebagainya, kemajuan desa ini tidak bisa lepas dari perempuan. Makanya nanti ada musrenbang tematik dari kelompok-kelompok tertentu karena ini memang akhir tahun kita harus melakukan itu untuk perencanaan tahun depan. Jadi musrenbang ini saya perkadeskan di mana memang perempuan harus ikut serta dalam pembangunan desa karena Hmm. perempuan tidak bisa lepas dari isu-isu yang terjadi pada saat ini seperti itu. Apakah hanya perempuan atau memang melibatkan anak? Karena memang ada partisipasi anak juga nih. Atau memang di desa ibu akan mengatur tentang perempuan atau juga mengikutkan anak untuk didengar suaranya dalam pembangunan di desa ibu. Iya, saya rasa perempuan dan anak itu satu kesatuan, Mas. Hmm. Jadi eh, untuk anak perempuan ini sudah secara tidak langsung satu kesatuan. Mereka Hmm. bisa menyampaikan apa yang diperlukan anak-anak itu tadi. Di sini juga saya welcome sekali dengan sepak bola. Kebetulan saya juga salah satu keanggotaan PSSI Kabupaten Malang. Jadi di sini kita punya klub anak-anak yang namanya Mahayana FC, luar biasa. Anak-anak di klub sepak bola kami itu sudah ibaratnya menjuarai dalam beberapa turnamen seperti itu. Jadi kalau anak-anak itu ketemu saya saat di klub, ya salah satunya Hmm. itu selain saya ke tempat-tempat sekolah-sekolahan anak-anak
anak-anak itu sering ketemu saya waktu di klub sepak bola. Jadi cerita-cerita, kepinginnya apa, seperti apa. Itu saya itu nggak perlu kita kumpulkan. Saya yang datang ke anak-anak. Menampung ya. Iya, Ibu yang langsung turun ke bawah iya. mendengar Waktu suara anak begitu. ya Oke. mereka waktu main sepak bola, waktu istirahat, kita ajak kumpul-kumpul dan sebagainya. Apa sih keluh kesahnya mereka, apa yang mereka inginkan ya sebagai ibunya waktu mereka Hmm. ada seperti itu. Oke, baik-baik. Ini banyak program sih yang disampaikan oleh Ibu Dita. Tentunya ini juga harus dicontoh nih oleh semua desa di Indonesia umumnya. Karena memang ya pengembangan SDM yang Ibu Dita susun terkait dengan workshop, stunting, pendidikan, kemudian berbagai hal yang lainnya. Apa tadi itu tempe mendoan, pecal tempe mendoan, kemudian stunting, tim pemburu stunting ataupun pancing. Ini juga menarik yang memang bisa diadopsi oleh berbagai desa di Indonesia. Mudah-mudahan banyak kepala desa juga nih Bu yang melihat selain dengan Sobat KPAI banyak juga kepala desa yang memang melihat berbagai banyak program yang Ibu susun untuk pengembangan SDM khususnya di perlindungan anak dan juga pemberdayaan perempuan. Nah, terakhir Bu Dita, ada gak Bu pesan Ibu untuk anak-anak Indonesia agar memang lebih produktif, agar memiliki anak yang memang memiliki akhlak yang mulia? Iya, terima kasih. Saya berharap memang ibu, perempuan, anak ini satu kesatuan. Saya berharap kepada masyarakat, ibu-ibu, perempuan berperan aktif dalam menyuarakan, memberikan masukan-masukan untuk desa maupun pemerintahan dalam Hmm. kemajuan program-program perlindungan perempuan dan anak. Tentunya eh, ketika mereka menyampaikan keinginan mereka, berarti mereka juga sudah berperan aktif. Lalu Ya. untuk anak-anak Indonesia terus menggapai cita-cita setinggi langit, jangan putus sekolah karena biaya tentunya, karena Hmm. pemerintahan sudah memfasilitasi itu dengan wajib belajar 12 tahun, ada KIP, dengan adanya dari pemerintahan ini jangan putus sekolah karena biaya, tetap semangat, sekolah terus karena ilmu yang bermanfaatlah yang akan mengangkat derajat kita, seperti itu. Amin. Nah itu Sobat KPAI pesan dari Ibu Dita, Kepala Desa termuda di Kabupaten ataupun di salah satu daerah di Kabupaten Malang. Mudah-mudahan Sobat KPAI bisa mengambil atau juga mendengar dan mengimplementasikan terkait dengan pesan Ibu Dita tadi. Sekolah 12 tahun, jangan sampai terputus karena biaya, karena pemerintah sudah menyiapkan biaya tersebut untuk sekolah 12 tahun. Baik Ibu Dita, terima kasih banyak sharing ngobrol-ngobrolnya di podcast KPAI. Tentunya salam untuk seluruh aparatur desa di desa Ibu tentunya. Sehat selalu, sukses selalu untuk Ibu. Dan Sobat KPAI tentunya jangan lupa nih, selalu saya ingatkan untuk like, comment, share, and subscribe channel ini ataupun video podcast ini tentunya di mana? Di bawah ini ya. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Dita, Sobat KPAI. Salam Salam sehat sehat untuk untuk anak anak Indonesia. Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.